komunikasi data. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian atas kehadirannya pada presentasi kami sore hari ini. Dan juga kepada dosen pengampu Ibu Glory Indira Jaya Purba SSI MPD yang telah mengizinkan kami untuk presentasi pada sore hari ini, maupun Ibu tidak dapat berkenan hadir. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Salsabila Aulia Hapsani, saya Zara Putri, saya SD, dan saya Ibu Bang. Oke, slide pertama. Oke, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang jaringan wired atau berkabel. Nah, jaringan ini disebut berkabel karena untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, kita menggunakan kabel jaringan. Kabel ini berfungsi untuk mengirimkan informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer. Biasanya jaringan berkabel digunakan pada LAN atau Local Area Network. Misalnya di kantor, di laboratorium, atau di sekolah. Kelebihannya adalah koneksi yang stabil dan cepat karena tidak mudah terganggu sinyal seperti jaringan di kabel atau Wi-Fi. Nah, ada beberapa jenis kabel yang digunakan dalam berbagai aplikasi, yaitu ada 3. Yang pertama, kabel listrik, yang dimana fungsinya itu untuk menghantarkan arus listrik. Yang kedua, ada kabel jaringan, yang dimana fungsinya itu untuk mengirim data antar perangkat komputer. Dan yang terakhir, ada jenis kabel audio dan video, yang dimana fungsinya itu mengirimkan suara dan gambar dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, kita masuk ke jenis kabel yang tadi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kabel listrik. Kabel listrik berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu titik ke titik lainnya. Berdasarkan tingkat tegangannya, kabel listrik dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kabel listrik tegangan rendah. Kabel tegangan rendah digunakan untuk menyalurkan listrik dengan tegangan antara 220 volt sampai dengan 1000 volt. Itu maksimumnya. Nah, kabel ini umum digunakan pada instalasi listrik rumah tangga, perumahan, dan bangunan komersial kecil. Nah, ini adalah kode-kodenya. Saya akan menjelaskan kode-kode dari yang 3 ini. Yang pertama yaitu NEY, yaitu penggunaannya digunakan untuk instalasi dalam pipa atau saluran tertutup di dalam dinding supaya aman dari air dan kerusakan mekanis. Yang kedua yaitu NEM, penggunaannya itu cocok untuk instalasi listrik di dalam maupun luar ruangan asalkan tidak terkena air langsung. Dan yang ketiga yaitu NEA, penggunaannya itu dia untuk instalasi bawah tanah, area luar ruangan, atau industri yang butuh perlindungan ekstra. Yang kedua yaitu ada kabel listrik tegangan menengah. Nah, kabel listrik tegangan menengah ini digunakan untuk mengalirkan listrik dengan tegangan menengah. Biasanya digunakan dalam distribusi daya listrik di gedung atau area industri. Tipe kabel listrik tegangan menengah yang umum adalah kabel NA2XS, V2Y, NA2XSY, dan N2XSY. Nah, ini itu juga kodenya. Saya akan jelaskan. Yang pertama itu NA2XSY, yaitu kabel tegangan menengah berinti aluminium, berisolasi XLPE dan dengan pelindung layar tembaga. Yang kedua yaitu N2XSY, yaitu kabel tegangan menengah dengan konduktor tambahan, isolasi XLPE, layar tembaga, dan suhu keluar PVC. Yang ketiga yaitu ada kabel listrik tegangan tinggi. Kabel ini digunakan untuk mengalirkan listrik dengan tegangan tinggi seperti dalam jaringan transmisi daya listrik. Kabel tegangan tinggi memiliki lapisan isolasi yang lebih tebal dan kemampuan isolasi yang lebih baik untuk menangani tegangan yang lebih tinggi. Contoh kabel tegangan tinggi termasuk kabel XLPE dan kabel oil impregnated paper atau OIP. Yang kedua yaitu ada jenis kabel jaringan. Kabel jaringan digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer agar bisa saling bertukar data. Nah, ada 4 jenis dari kabel jaringan ini. Yang pertama ada kabel UTP, ini gambarnya. UTP artinya kabel pasangan berpilin tanpa pelindung logam. Kabel ini terdiri dari beberapa pasangan kabel tembaga yang dipilih
magnetik kalau kabelnya terlalu panjang. Yang kedua yaitu ada kabel STP, gambarnya seperti itu. STP artinya kabel pasangan berpilih dengan pelindung logam atau shell, mirip seperti UTP tapi punya lapisan pelindung tambahan dari aluminium foil atau kawat tembaga. Ciri-cirinya itu satu, ada pelindung logam di dalamnya atau lebih aman dari gangguan. Yang kedua, harganya memang agak lebih mahal dan pemasangannya agak lebih rumit. Yang ketiga, ciri-cirinya yaitu lebih tebal dari kabel UTP. Nah, yang ketiga yaitu ada kabel serat optik, gambarnya seperti berikut. Kabel serat optik adalah kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya, bukan arus listrik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu kecepatan transfer data sangat tinggi. Yang kedua, tidak terpengaruh gangguan elektromagnetik. Yang ketiga, bisa menjangkau jarak keluar hingga ratusan kilometer. Yang keempat, harga dan pemasangannya lebih mahal. Yang keempat, ada kabel koaksial, seperti itu gambarnya. Kabel koaksial adalah kabel yang terdiri dari inti tembaga di tengah lapisan isolasi, pelindung logam dan lapisan luar plastik. Ciri-cirinya yang pertama yaitu lebih tebal dan kuat. Yang kedua, tahan terhadap gangguan luar. Dan yang ketiga, tidak cocok untuk jaringan komputer modern atau sekarang sudah jarang dipakai untuk LAN. Nah, yang ketiga, jenis kabelnya yaitu kabel audio dan video. Kabel audio dan video adalah kabel yang digunakan untuk mengirimkan sinyal suara atau audio dan gambar atau video dari satu perangkat ke perangkat lain. Contohnya dari laptop ke proyektor, dari DVD player ke TV, atau dari kamera ke monitor. Nah, ada 3 macam juga kabel audio dan video ini. Yang pertama ada kabel HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Nah, kabel HDMI ini adalah kabel digital yang digunakan untuk mentransmisikan data audio dan video beresolusi tinggi atau high definition secara bersamaan melalui satu kabel. Fungsinya yaitu yang pertama, mengirimkan gambar dan suara digital tanpa mengurangi kualitasnya. Yang kedua, mendukung resolusi tinggi seperti Full HD, 4K hingga 8K. Dan yang ketiga yaitu dapat juga mengirimkan audio multi-channel atau surround sound. Nah, yang kedua yaitu ada kabel VGA atau Video Graphics Array. Kabel VGA adalah kabel analog yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal video dari komputer ke monitor atau proyektor. Berbeda dengan HDMI, kabel ini tidak membawa suara, hanya gambar saja. Fungsinya yang pertama yaitu mengirimkan sinyal video analog dari komputer ke layar tampilan. Yang kedua, umumnya digunakan pada perangkat lama seperti monitor CRT atau proyektor lama. Yang terakhir yaitu adalah kabel RCA. Ini gambarnya, kabel RCA yang biasa digunakan di televisi. Nah, kabel RCA adalah kabel analog yang digunakan untuk menyalurkan audio dan video dengan 3 konektor berwarna. Yang kuning ini untuk video, yang putih untuk audio kiri, dan yang merah untuk audio kanan. Fungsinya yang pertama menghubungkan perangkat elektronik seperti DVD, speaker, atau TV tabung. Yang kedua yaitu menyalurkan sinyal suara dan gambar secara bersamaan, tapi dalam kualitas analog. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang jaringan wireless. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang jaringan wireless yang dibawakan oleh Joe. Baik teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai jaringan wireless. Kalau tadi kita membahas mengenai jaringan yang menggunakan kabel, maka jaringan wireless ini adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Jadi menggunakan apa jaringan wireless ini? Jaringan wireless ini dia menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang inframerah, ataupun mikrogelombang untuk mengirimkan data antara perangkat tanpa kabel fisik. Tentunya jaringan wireless ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya seperti jaringan-jaringan yang lainnya. Kelebihan yang pertama dari jaringan ini itu adalah fleksibel. Kenapa dikatakan fleksibel? Karena jaringan wireless ini dapat kita gunakan di mana saja asalkan dalam jangkauan sinyal. Kemudian adalah praktis. Kenapa jaringan wireless ini kelebihannya praktis? Karena ketika kita menggunakan jaringan wireless, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menarik kabel atau menyambungkan kabel. Kemudian adalah jaringan wireless ini biaya implementasi
kekurangan yang pertama itu adalah lebih mudah terganggu sinyal dan rawan disadap. Jadi jaringan wireless ini tuh dia lebih mudah terganggu sinyal kalau misalnya kalian memakai jaringan ini tuh di luar jangkauan sinyalnya atau terlalu jauh. Dan jaringan wireless ini juga rentan disadap. Jadi perlu ada metode enkripsi untuk keamanannya. Kemudian adalah kalau tadi biaya implementasinya rendah, maka kekurangannya itu adalah biaya pemeliharaan dan juga upgrade perangkat jaringan wireless ini tuh lebih tinggi untuk jangka panjang. Nah, jaringan wireless ini itu dia cocok untuk penggunaan rumah tangga, kantor, kampus ataupun mobilitas tinggi dan juga area yang sulit dijangkau oleh kabel. Next. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai mode operasi jaringan. Nah, dalam jaringan wireless ini itu dia ada dua mode yang digunakan, yaitu infrastruktur mode dan juga ad hoc mode. Kalau infrastruktur mode itu dia menggunakan access point, di mana semua perangkat seperti HP ataupun laptop itu harus terhubung ke access point terlebih dahulu. Contohnya apa? Contohnya itu adalah jaringan WiFi di rumah atau kampus seperti saat ini yang saya pakai. Kemudian adalah ad hoc mode. Kalau tadi menggunakan access point, kalau ad hoc mode dia tidak menggunakan access point. Jadi antara perangkatnya itu dia terhubung secara langsung. Contohnya adalah ketika dua laptop saling berbagi file menggunakan koneksi WiFi tanpa router. Nah, apa itu router atau access point? Nah, sekarang waktunya saya jelaskan. Router atau access point yang tadi saya jelaskan itu termasuk ke dalam perangkat utama jaringan wireless. Router itu berfungsi untuk menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Kemudian ada access point. Access point ini berfungsi sebagai pemancar sinyal WiFi agar perangkat bisa terhubung secara nirkabel. Kemudian ada wireless adapter atau NIC. NIC ini itu adalah alat yang ada di laptop ataupun komputer kalian yang berfungsi untuk menangkap sinyal dari WiFi. Kemudian ada repeater atau range extender. Repeater atau range extender ini itu dia berfungsi untuk memperluas jangkauan WiFi. Gunanya untuk apa? Gunanya agar dapat digunakan dalam area yang lebih luas atau lebih jauh. Kemudian yang terakhir ada modem. Modem ini berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar, misalnya ke ISP. Kemudian masuk ke metode enkripsi. Kan tadi sudah saya bilang kan kekurangannya itu adalah lebih rentan untuk disadap. Jadi perlu adanya metode enkripsi untuk menambah keamanan jaringan ini. Nah, metode enkripsi yang pertama kali itu adalah WEP atau Word Equivalent Privacy. Metode enkripsi pertama pada WiFi dengan menggunakan kunci statis 64/128D. WEP ini itu sudah tidak aman lagi atau sudah jarang digunakan karena metode enkripsi WEP ini itu mudah dibobol bahkan dengan alat yang sederhana. Karena metode WEP ini mudah dibobol, maka dikembangkan lagi lah metode enkripsi yang baru, yaitu WPA atau Wi-Fi Protect Access. WPA ini itu metode enkripsi yang menggantikan metode WEP dengan sistem kunci dinamis. Kalau WEP menggunakan kunci statis, maka WPA menggunakan kunci dinamis. WPA ini tentunya lebih aman dari WEP, tapi masih memiliki celah keamanan. Makanya dikembangkanlah lagi metode enkripsi WPA 2. Nah, WPA 2 ini adalah metode yang sering kita gunakan bahkan sampai sekarang. Metode ini itu menggunakan AES atau Advanced Encryption Standard, di mana metode ini itu dia lebih kuat dan digunakan secara luas saat ini. Direkomendasikan untuk jaringan publik dan juga pribadi. Kemudian ada WPA 3. Inilah metode yang paling kuat dengan menggunakan sistem SIA, Simultaneous Authentication of Equals. Kenapa dibilang paling kuat? Karena
Metode enskripsi WPA 3 ini sulit untuk dibobol bahkan dengan brute force attack. Dan metode ini itu direkomendasikan untuk jaringan modem dan juga perusahaan. Next. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan teknologi yang umum digunakan pada jaringan wireless. Wireless yang pertama adalah Wi-Fi, yang kedua Bluetooth dan juga NVG. Next. Nah, ini adalah perbandingan antara jaringan wireless dan wireless. Perbandingannya yang pertama pada aspek media, kalau wireless menggunakan kabel, maka wireless menggunakan gelombang radio atau gelombang elektromagnetik. Kemudian aspek kecepatan, wireless itu kecepatannya lebih stabil dan juga tinggi. Kalau wireless tadi seperti yang saya bilang, itu dia tergantung dengan sinyal. Kemudian adalah mobilitas, wireless itu mobilitasnya terbatas, sementara wireless itu dia fleksibel. Kalau keamanan, wireless lebih aman dibandingkan dengan wireless. Dan terakhir ada instalasi, wireless itu lebih kompleks, sedangkan wireless itu mudah. Next. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya tentang troubleshooting jaringan WAN. Nah, ini itu maksudnya proses sistematis untuk menemukan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan konektivitas jaringan dan kinerja kabel. Nah, yang pertama ada IP network connection terus berputar. Masalahnya di gagal mendapat IP dari server. Nah, ini itu mungkin servernya itu sedang mati, sibuk, atau pengaturan di komputer salah. Kemudian IP tidak satu jaringan. Bisa saja nih kita misalkan komputer kita pakai jaringan 192.168.1.1x, sedangkan komputer yang server yang kita pakai 192.168.2x, jadi kan tidak sama. Nah, kemudian ada kabel baru terhubung. Mungkin kita belum memasangkan kabel itu secara baik atau dengan baik. Kemudian ada solusi. Solusinya adalah cek pengaturan IP. Jadi kita cek pengaturan IP-nya itu pastikan komputer di setel untuk mendapatkan IP otomatis atau DHCP atau IP statis yang benar. Kemudian gunakan DHCP jika server menggunakannya. Jadi kalau misalkan komputer kita menggunakan DHCP itu secara otomatis, maka komputer kita menggunakan setelan itu untuk secara otomatis juga. Kemudian atur IP statik secara mandiri, pastikan satu jaringan dengan server. Seperti yang saya bilang tadi, pastikan komputer satu jaringan dengan server. Kemudian muncul icon network condition dan tanda silang merah. Ini masalahnya pada susunan warna kabel UTP salah. Biasa terjadi ketika kita memasang kabel itu, pemasangan yang urutan warna di koneksinya itu salah atau tidak berurutan sehingga tidak dapat ditransmisikan. Kemudian hook atau switch mati rusak atau salah jenis kabel strike atau cross. Nah, ini maksudnya susunan warna kabel salah, pemasangan urutan warna dari konektornya itu kan tadi tidak berurutan. Kemudian perangkat pusat jaringan atau switch yang menghubungkan banyak komputer sedang mati atau mengalami kerusakan hardware. Nah, kemudian salah jenis kabel, penggunaan jenis kabel yang tidak sesuai. Misalnya kita memakai kabel cross padahal seharusnya strike untuk menghubungkan komputer ke switch. Nah, solusinya yang pertama yaitu periksa kabel kita, cek ulang apakah urutan kabel di konektor sudah benar, menggunakan jenis kabel sesuai dengan topologi jaringan. Kemudian cek hook atau switch, pastikan menyala dan berfungsi. Lihat lampu indikator atau hook switch, pastikan perangkat tersebut menerima daya dan berfungsi normal. Kemudian coba pindah kabel ke port hook atau switch hook yang lain. Nah, pindahkan kabel dari port switch atau yang digunakan ke port lain karena mungkin port sebelumnya rusak. Kalian geser-geser.
Skip. Ya. Udah nih. Selanjutnya icon LAN, LAN atau Ethernet tidak tampil. Nah, ini maksudnya itu adalah sistem operasi yang terjadi biasanya pada Windows atau Linux tidak dapat mendeteksi adanya perangkat keras kartu jaringan sama sekali. Biasanya pada masalah airborne atau driver. Langkah solusi yaitu yang pertama bongkar chip CPU, CPU, cek LAN card. Nah, yang pertama kita buka komputer untuk melihat kondisi fisik LAN card dan coba pasang di komputer lain untuk memastikan kerusakannya. Kemudian bersihkan pin kuningan LAN card dengan menghapus pensil. Nah, setelah itu gosok perlahan koneksi kuningan atau feeder LAN card dengan menghalangi kontak yang baik. Pasang kembali kartu lain, install ulang perangkat untuk driver yang membuat sistem operasi dapat mengenai dan menggunakan kartu tersebut. Selanjutnya adalah jika masih gagal ganti LAN card dengan yang baru. Mungkin jika semua langkah di atas gagal, itu berarti kartu jaringan tersebut salah atau rusak, permanen dan harus diganti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bruce. Troubleshooting jaringan wireless adalah proses untuk menemukan, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang terjadi pada jaringan nirkabel atau WiFi agar koneksi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Jadi ketika koneksi WiFi kita bermasalah, misalnya susah terhubung, lemot, atau sering putus-putus, kita perlu melakukan langkah-langkah troubleshooting untuk mencari tahu penyebabnya. Tujuan utama dari troubleshooting jaringan wireless adalah mengembalikan konektivitas internet dan memastikan kinerja jaringan tetap optimal. Troubleshooting mencakup berbagai langkah seperti yang pertama, koneksi WiFi lambat. Koneksi WiFi lambat adalah proses untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang menyebabkan koneksi WiFi menjadi lambat sehingga jaringan dapat kembali berfungsi dengan baik dan stabil. Masalah ini cukup sering terjadi. Troubleshooting pada kasus ini dilakukan dengan mendeteksi dan menganalisis penyebab kenapa koneksi menjadi lambat. Misalnya karena sinyal lemah, jarak dari router terlalu jauh, terlalu banyak perangkat yang terhubung, atau ada gangguan dari jaringan lain. Yang kedua, ada WiFi tidak muncul. WiFi tidak muncul adalah proses untuk mencari tahu dan memperbaiki penyebab jaringan WiFi tidak terdeteksi atau tidak muncul pada perangkat agar koneksi dapat tersambung kembali dengan normal. Ini juga masalah umum yang sering kita temui. Troubleshooting dilakukan dengan mencari tahu kenapa jaringan WiFi tidak terdeteksi. Kemungkinan penyebabnya bisa karena adapter WiFi di perangkat belum aktif, router sedang mati, atau ada kesalahan konfigurasi. Yang ketiga ada ketika Bluetooth tidak berfungsi atau ikon Bluetooth tidak ada, adalah proses untuk mendeteksi, menganalisis, dan memperbaiki masalah yang menyebabkan fitur Bluetooth tidak bisa digunakan atau tidak muncul pada perangkat sehingga koneksi Bluetooth dapat berfungsi kembali dengan baik. Kalau Bluetooth tidak berfungsi atau ikonnya tidak muncul, berarti ada masalah yang perlu kita analisis. Langkahnya mirip, yaitu dengan mendeteksi penyebabnya. Bisa karena fitur Bluetooth dimatikan, atau ada gangguan perangkat lunak, atau perangkat belum dipasangkan dengan benar. Setelah diperbaiki, koneksi Bluetooth akan kembali dengan baik dan bisa digunakan seperti biasa. Baiklah, sekian presentasi kami pada hari ini. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Nah, jadi sesi pertama ini kita membuka, kami membuka 3 pertanyaan aja. Nanti sesi kedua 2 pertanyaan. Jadi semuanya 5 pertanyaan ya. Berdua tangannya semua.
2, 3. Jadi ada banyak dustbin ya. Dari Google buka spinwheel. Boleh? Kalau misalnya kalian ada gini, saya jawab nanti. Kalian bisa tanya sama ini audionya. Bahwa Boleh. Iya, boleh. Tapi Iya, Mak. tapi nanti ya dijelasin. Oh, Misalnya ada yang bertanya apa yang mau menjawab. Oh boleh. Kayaknya kami dulu Kak. Baru kalian tambahin jawabannya. Dari sini siapa dulu? Dari sini siapa? Nanti dulu di sini tunjukkan. Di sini siapa? Taufik. Langsung aja Kak di semua. Gak bisa, nanti aku suas paku aku berikan Taufik. satu. Nama inisialnya Kau enggak kan? Nazla baik hati. Naj, itu ada Naj. Naj, Saf, gitu ya. Ini full load yang baju Melisa, Nuri, Renuri, Yemima. Tuh gue. Bagus banyak. Siapa? Udah stop. Dari sini. Mau jangan semua. Ini kan awal-awal. Sama isi Extra. Oke ya. Satu, Kayak dua, pertama. 3. Udah turun tangannya tadi ya. Sabar ya, sabar. Ini ada lagi mau tambah enggak kan? Pertanyaannya kirim di grup aja nih. Disaling pulang aja. Formatnya buat kayak itu ya. Yang kayak di grup. 1, 2, 3. Oh yang lagi aja. Ini untuk sesi 2. Jangan suka. Ada yang mau nambah? Enggak ada. Aku udah tambah nama aku belum di biji. Oh, Najla. Hah? Iya, bisa Oh, aja. iya, iya. Oke, yang kedua. Pikir. Satu orang lagi ya. Satu, dua, 3. Gak apa-apa sih aku soalnya. Banyak lagi. Satu lagi. Gak apa-apa. Terima kasih yang buat. Yang sudah terpilih silakan dipertanyakan apa pertanyaan. Yang lain tuh Iya, Ya, dibilang dulu. Oh, Ya. Tadi yang pertama siapa? Iya. Oke, ini ya silakan berdiri kasih pertanyaan. Iya, enggak, sama. Oh iya, nama sama kelompok.
sekali, Pak. Sambung dekat aku tadi itu yang mau Lanjut aja nggak sih? Oh, satu dia berkali. Saya kita 2 sesi aja nih, 2 sesi. Oke, baik, izinkan kami untuk menjawab. Sebelum itu berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan kalian. Oke ya. Apa pertanyaannya? Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kalian tadinya. Tadi kan pertanyaannya Nia bagaimana mengetahui bagaimana urutan susunan warna yang benar pada kabel UTP dan apakah ada alat untuk memastikan bahwa urutan warna kabel tersebut sudah benar? Itu kan jawaban pertanyaannya. Jadi urutan warna dari kabel UTP itu ada 2 standar utama, yaitu pada T568A dan T568D. Nah, pada T568A ini urutannya putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan di T568D ada putih orange, putih hijau, biru, hijau, sama putih coklat. Nah, untuk alat memverifikasi bahwa urutan warna itu benar adalah alatnya LAN tester. Alat ini akan memeriksa konektivitas setiap kabel dan mengidentifikasi jika ada kesalahan susunan. Terima kasih Nia, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra Safira. Nah, tadi Zahranya, apakah jaringan kabel masih dibutuhkan di zaman sekarang? Sementara sekarang sudah memakai jaringan wireless, gitu kan? Nah, tentu saja jaringan kabel masih dibutuhkan di zaman sekarang, meskipun jaringan wireless semakin populer. Berikut beberapa alasannya. Yang pertama yaitu kecepatan dan stabilitas. Nah, kalau kabel, jaringan kabel terutama yang menggunakan kabel Ethernet menawarkan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dan lebih stabil dibandingkan dengan jaringan nirkabel. Sementara wireless, jaringan nirkabel rentan terhadap interferensi dari perantai, hambatan fisik, dan jaringan dari router yang dapat mempengaruhi kecepatan dan stabilitas koneksi. Nah, yang kedua yaitu keamanannya. Kalau kabel atau wireless, jaringan kabel lebih aman karena data hanya dapat diakses oleh perangkat yang terhubung langsung ke jaringan. Kalau wireless, jaringan nirkabel lebih rentan terhadap serangan keamanan karena sinyalnya dapat diakses dari jarak jauh. Meskipun ada protokol keamanan seperti WPA3, tetap ada risiko keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jaringan kabel. Yang ketiga yaitu kapasitasnya. Kalau misalnya dia wired atau kabel, jaringan kabel dapat menangani lebih banyak perangkat yang terhubung secara bersamaan tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. Sementara wireless, jaringan kabel memiliki kapasitasnya terbatas dan kinerja dapat menurun ketika banyak perangkat terhubung dan menggunakan bandwidth secara bersamaan. Mungkin itu aja yang bisa kami jawab dari pertanyaan Safira. Apakah diterima? Terima. Oke, terima kasih. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Nuri. Dari pertanyaannya, pada mode operasi jaringan wireless itu kan ada 2, infrastruktur mode dan juga FO mode. Di antara keduanya, manakah yang memiliki potensi interferensi paling besar? Berikan alasannya. Nah, antara 2 mode operasi jaringan wireless tadi, yang memiliki interferensi paling besar itu adalah mode ad hoc. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya mode ad hoc ini kan komunikasi antar perangkatnya itu dia secara langsung tanpa ada akses point ataupun routernya. Hal inilah yang menyebabkan interferensinya itu lebih besar dibandingkan dengan infrastruktur mode.
Karena apa? Karena semakin banyak perangkat, maka semakin banyak juga jalur komunikasi yang tumpang tindih. Selanjutnya adalah tidak ada manajemen terpusat. Yang tadi saya bilang kan tidak ada AP, access point kan, seperti infrastruktur mode yang mengatur jalur komunikasi dan penggunaan spektrum sehingga perangkat itu bisa saling mengganggu. Kemudian sifatnya itu dia terdesentralisasi, tidak ada mekanisme internal yang efektif untuk mengelola interferensi. Solusinya juga terbatas. Kemudian skalabilitas jaringannya, mode ad hoc ini dia tidak berskala baik dibandingkan dengan mode infrastruktur. Kenapa? Karena ketika jumlah perangkat bertambah, interferensinya juga meningkat secara signifikan yang akan berdampak pada penurunan kinerja. Kemudian alasan terakhir yang menyebabkan mode ad hoc ini memiliki interferensi paling besar itu karena stabilitas koneksinya. Stabilitas koneksi mode ad hoc ini dia kurang stabil. Koneksinya dapat dengan mudah terganggu oleh jarak antar perangkat, rintangan ataupun penambahan perangkat lain. Jadi, potensi interferensi yang lebih besar pada mode ad hoc itu berasal dari sifatnya yang terdesentralisasi. Tanpa adanya titik akses sentral, seperti akses point yang mengatur komunikasi, setiap perangkat harus mengolah transmisinya sendiri. Hal ini yang menyebabkan tabrakan sinyal dan gangguan yang meningkat seiring bertambahnya jumlah perangkat. Bisa diterima? Oke, selanjutnya kita akan membuka pertanyaan sesi kedua. Itu dua pertanyaan yang dimulai dari orang pertama yaitu Nesa. Kita dulu yang sebelum. Baiklah, saya Mbak Anissa dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apabila ada tegangan tinggi, tapi kita nggak tahu nih kalau kita itu pakai kabel yang untuk tegangan rendah, apa akibatnya dan berikan solusi? Oke. Yang terakhir Nesa. Saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Nesa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya. Pada kabel koaksial, kenapa tidak cocok digunakan pada jaringan komputer modern? Padahal ciri-ciri dari kabel koaksial itu adalah tebal dan kuat dan tahan terhadap gangguan luar. Kenapa nggak cocok dengan jaringan komputer modern? Oke, baiklah. Izinkan kami berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nesa. Alasan kabel koaksial jarang digunakan, yang pertama adalah sulit dalam instalasi dan perawatan. Kabel koaksial harus dipasang secara serial atau topologi. Artinya jika satu konektor rusak atau lepas, seluruh jaringannya bisa terganggu. Penyambungannya harus rapat dan presisi. Jika tidak, sinyal mudah hilang atau terpantul. Yang kedua, tidak fleksibel dalam pengembangan jaringan. Menambah komputer baru ke jaringan koaksial berarti memutus jaringan terlebih dahulu. Hal ini tidak efisien dibanding kabel UTP yang bisa langsung dihubungkan. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan. Meski lebih terlindungi daripada kabel biasa, tetapi koaksial masih bisa terganggu oleh gelombang elektromagnetik, terutama jika kabelnya panjang. Yang keempat, kecepatan dan kapasitas terbatas. Kabel koaksial umumnya mendukung kecepatan hingga 10 Mbps, sedangkan kabel UTP modern bisa mencapai 1 Gbps sampai 10 Gbps. Dan yang terakhir, biaya dan efisiensi. Konektor dan alat pemasangan lebih mahal dan rumit dibandingkan kabel UTP dengan konektor RJ45. Apa bisa diterima? Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari teman kita, Mifta Atika, yang tadi katanya pertanyaannya apabila ada tegangan tinggi, tapi kita nggak tahu
tahu ya kalau kabel yang kita gunakan itu tegangannya rendah, apa akibatnya dan berikan solusinya. Nah, kami akan menjawab, jika kabel yang dirancang untuk tegangan rendah digunakan pada tegangan tinggi, akibatnya sangat-sangat fatal. Yang pertama itu isolasi kabel rusak. Nah, kabel tegangan rendah memiliki isolasi yang lebih tinggi dan tidak dirancang untuk menahan tekanan listrik yang tinggi. Ketika digunakan pada tekanan tinggi, isolasi kabel bisa jebol atau rusak. Nah, akibatnya dapat menyebabkan arus bocor, korsleting, dan kebakaran. Nah, baru itu solusinya yang untuk mencegah masalah dari yang kami tanya tadi. Yang pertama, periksa label. Selalu periksa label atau spesifikasi pada kabel untuk memastikan bahwa kabel tersebut sesuai dengan tegangan yang digunakan. Kabel tegangan tinggi biasanya memiliki tanda atau warna khusus. Yang kedua yaitu gunakan kabel yang sesuai standar nasional. Pastikan kabel yang Anda gunakan memenuhi standar nasional atau internasional yang relevan, misalnya SNI Indonesia. Yang ketiga yaitu pemeriksaan rutin. Lakukan inspeksi visual secara berkala untuk memeriksa tanda-tanda kerusakan pada kabel seperti retakan, lecet, atau perubahan pada instalasi. Mungkin itu aja yang bisa kami jawab. Apakah diterima? Baik, saya terima. Baik teman-teman, kami sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah kalian berikan kepada kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanggapan atau ada yang memberikan saran dan kritik, boleh angkat tangan. Yuna Narita. Oke, baik. Kritik dan saran? Oke, baik, sekian presentasi kami hari ini mengenai jaringan wireless dan juga wireless. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan